Halo semuanya, tadi kita kan sudah membahas mengenai pengertian statistika dan pengertian data statistika, serta kita juga telah membahas mengenai pengumpulan data. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyajian data menggunakan diagram. Nah, hari ini kita akan mempelajari penyajian data menggunakan diagram, tetapi hanya pada diagram piktogram dan diagram batang. Nah, jadi selanjutnya kita membahas penyajian data menggunakan diagram, yaitu diagram piktogram dan diagram batang. Penyajian data menggunakan diagram. Jadi, data statistik dapat disajikan dalam bentuk diagram atau grafik dan bentuk tabel, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami maknanya, dibandingkan data tersebut disajikan dalam bentuk angka semata. Jadi kan langkah yang pertama tadi kan kita menentukan apa yang akan diteliti atau yang akan dianalisis. Yang kedua, yaitu dengan mengumpulkan data. Nah, setelah data terkumpul, baik itu melalui angket, wawancara, atau hasil pengamatan, maka kita harus menyajikan data tersebut. Nah, cara menyajikan data tersebut itu bisa menggunakan diagram. Salah satunya ya, jadi bisa dalam bentuk diagram atau grafik, bentuk tabel, dan bentuk lainnya, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami maknanya. Nah, di sini kita belajar penyajian data menggunakan diagram. Nah, yang akan kita bahas pada pembelajaran penyajian data ini ada diagram lambang atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tetapi hari ini kita membahas dua diagram saja, yaitu diagram lambang atau piktogram dan diagram batang. Untuk diagram garis dan lingkarannya, kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang pertama ada diagram lambang atau piktogram. Diagram lambang atau piktogram disajikan dalam bentuk lambang-lambang. Lambang-lambang yang digunakan harus disesuaikan dengan objek-objek yang diteliti atau yang memang ingin dianalisis. Misalkan, data jumlah siswa, maka untuk diagram lambangnya itu kita gunakan gambar orang. Nah, jika datanya itu data untuk hasil panen buah, maka gunakan lambangnya itu lambang buah-buahan. Jika datanya data untuk hasil produksi otomotif, maka gunakan gambar mobil atau gambar kendaraan ya, dan lain sebagainya. Supaya lebih jelasnya, coba kita lihat contohnya ya. Di sini contohnya, tabel di samping adalah data banyak dokter spesialis gigi yang bertugas di beberapa provinsi pada tahun 2013. Data dibulatkan ke puluhan terdekat. Buatlah diagram lambang atau piktogram dari data di samping dengan satu lambang mewakili 50 dokter spesialis gigi. Jadi di sini ada sebuah data ya, data banyaknya dokter spesialis gigi di beberapa daerah atau di beberapa provinsi. Nah, kita harus buat diagram lambang atau piktogramnya dengan menggunakan lambang atau gambar yang mewakili 50 dokter spesialis. Karena di sini merupakan banyak dokter spesialis, maka kita gunakan gambar orang atau gambar dokter seperti ini. Yang dimana satu lambang ini atau satu gambar ini mewakili 50 dokter. Banyak dokter di daerah Jawa Barat atau di Provinsi Jawa Barat ada 350 dokter spesialis. Maka, berapa lambang yang digunakan? Karena satu lambang ini mewakili 50 dokter, maka
350 saja dibagi 50. 350 dibagi 50 adalah 7. Maka kita harus menggunakan 7 lambang gambar ini. Kan satu gambarnya 50, berarti 50 tambah 50, 100. 100 tambah 50, 150. 150 tambah 100, 200. 200 ditambah 50, 250. 250 ditambah 50, 300. 300 ditambah 50, 350. Jadi, 7 lambang ini menggambarkan bahwa banyaknya dokter di Jawa Barat itu ada 350 dokter. Begitupun berikutnya, untuk DKI Jakarta ada 600 dokter. Berarti 600 dibagi 50 adalah 12. Maka kita gunakan banyaknya lambang atau gambar piktogram ini sebanyak 12 lambang. Begitupun Jawa Tengah, karena di sini Jawa Tengah 130 ya. Maka kita gunakan dua lambang penuh dan satu lambang yang terpotong, di mana ini menandakan 30 dokter, ini menandakan 100 dokter, jadi 130 dokter. Begitupun berikutnya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh diagram lambang atau piktogram. Jadi, kita gunakan lambang-lambang seperti ini. Jika datanya itu berupa data otomotif, maka gunakan gambar atau lambang mobil, atau motor, atau kendaraan lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, ada penyajian data menggunakan diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menyajikan data tentang nilai-nilai suatu objek penelitian secara visual dalam kurun waktu tertentu. Untuk membuat diagram batang seperti di samping, jadi seperti ini ya, untuk membuat gambar atau diagram batang seperti ini, diperlukan sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang berpotongan tegak lurus. Jadi pertama-tama kita gambarkan dulu sumbu horizontal, sumbu mendatarnya, dan sumbu vertikalnya yang saling tegak lurus. Skala pada sumbu vertikal tidak harus sama dengan sumbu horizontal. Jadi skala yang dimaksud ini seperti ini nih. 0, ke 5, ke 10, ke 15, ke 20. Ini kan pada sumbu vertikal ya. Bisa saja misalkan skalanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menyesuaikan dengan datanya. Tetapi bisa juga rentangnya itu 5-5 setiap skala, atau bisa saja 10-10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan lain sebagainya. Tidak harus sama dengan skala di sumbu horizontal. Jadi sumbu vertikal ini skalanya itu tidak harus sama dengan sumbu horizontal. Sumbu horizontalnya menyesuaikan dengan data yang disajikan. Jika data yang disajikannya berupa angka, maka di sininya juga harus berupa angka. Misalkan berupa angka 10, 20, 30, 40, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus sama dengan sumbu vertikal ya. Misalkan kan di sini sumbu vertikalnya 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Sumbu horizontalnya kan tidak harus sama, tidak harus 0, 5, 10, 15, tidak harus seperti itu, menyesuaikan dengan data yang disajikan. Nanti lebih jelasnya kita bahas di contoh soalnya ya. Jadi pada intinya, skala pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal itu tidak harus sama. Pada diagram batang, data statistik disajikan dengan menggunakan gambar berbentuk batang atau persegi panjang yang letaknya vertikal atau horizontal. Nah, jadi yang dimaksud dari penjelasan ini, pada diagram batang, datanya itu kan, data statistiknya disajikan dalam bentuk gambar yang berbentuk batang atau berbentuk persegi panjang seperti ini. Bisa vertikal atau tegak seperti ini, bisa juga ada nanti contoh diagram gambarnya itu yang kebalik atau horizontal, jadi persegi panjangnya ke sebelah sini. Nah, kalau ini contoh diagram batang yang dimana gambar batangnya itu letaknya vertikal atau tegak. Letak batang yang saling berdampingan dibuat terpisah atau tidak menyatu. Jadi seperti ini ya.
Nah, ini juga ada contoh diagram batang berat badan siswa. Tuh kan, jadi tidak harus sama skala pada vertikal dan horizontalnya. Kalau di sini rentangnya itu 22 dan dimulai dari angka 2. Sedangkan pada sumbu horizontalnya itu dimulai dari angka 40 dengan rentang 1 kilo 1 kilo. Seperti ini ya. Nah, jadi cara bacanya gini. Ini kan sumbu horizontalnya itu adalah berat badan, sumbu vertikalnya itu adalah banyaknya siswa. Nah, jadi banyaknya siswa yang memiliki berat badan 40 kilo, ada berapa orang? Lihat, 40 kilo ini sampai mana? Di sini. Berarti banyaknya siswa yang memiliki berat badan 40 kilo ada 6 siswa. Lalu banyak siswa yang memiliki berat badan 41 kilo ada 12 siswa. Lalu untuk yang berat badan 42 kilo ada berapa? Nah, jika di tengah-tengah seperti ini kan rentang dari sini ke sini adalah 2 ya. 14 ke 16 itu adalah 2. Berarti kalau setengahnya di sini adalah 15. Jadi kan 14, 15, 16. Berarti yang siswa yang memiliki berat badan 42 kilo ada 15 orang. Yang memiliki berat badan 43 kilo ada 18 orang. Yang memiliki berat badan 44 kilo ada 9 orang. Begitupun yang ini ya. Dimana di sini ada jumlah siswa. Untuk siswa kelas 1 ada 40 orang, siswa kelas 2 di sini ada di tengah-tengah. Ini kan rentangnya 60 ke 70. Berarti rentangnya 10. Berarti kalau tengah-tengahnya itu adalah 65. Berarti siswa kelas 2 ada 65. Begitupun seterusnya. Di sini ada contoh diagram batang banyak siswa kelas 7, siswa perempuan dan laki-laki. Di mana di sini kan ada kelas 7A sampai 7F. Nah, cara bacanya juga sama. Untuk kelas 7A siswa laki-lakinya digambarkan pada diagram batang ini, siswa perempuannya digambarkan pada diagram batang ini. Berikutnya adalah contoh diagram batang berdasarkan tabel yang disajikan. Nah, untuk contoh yang pertama ini, tabel di samping menunjukkan data produksi buah-buahan di Indonesia tahun 2010 dalam ribuan ton. Data tersebut telah dibulatkan ke puluhan ribu ton terdekat. Buatlah diagram batang berdasarkan data tersebut dengan skala pada sumbu tegak itu adalah satu satuan mewakili 100.000 ton ya. Jadi di sini ada sebuah data tabel yang dimana harus dibuatkan diagram batangnya. Nah, di sini kan ada nama buah, lalu ada produksi atau dalam satuan ribuan ton ya. Nah, nama buah ini akan disajikan pada garis horizontalnya dan produksinya ini akan ditampilkan pada garis vertikal. Jadi jika digambarkan seperti ini. Jadi untuk keterangan macam-macam buahnya pada garis horizontal, lalu banyaknya produksi buah-buahannya ini atau angka-angkanya ini pada garis vertikal. Dimana yang pertama pepaya itu 680. Karena di sini rentangnya itu ya dari satu titik ke titik lainnya itu adalah 100, dimana 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Berarti 680 di mana? 680 sekitaran di sini, yaitu pada rentang 600 sampai 700. Jadi sekitar segini. Lalu untuk durian 490. Nah, berarti sekitar dari rentang 400 ke 500, berarti sekitar segini 490. Lalu semangka 350. Maka digambarkan pada rentang 300 sampai 400, yaitu tengah-tengah dari 300 sampai 400, yaitu 350.
Lalu salak ada 750, berarti sekitar daerah sebelah sini. Ya. Untuk nangka 580, berarti sekitar segini. Nah, lalu untuk contoh kedua, bagaimana kan kalau di sini yang dijadikan sumbu horizontalnya itu adalah macam-macam datanya ya. Nah, seperti pepaya, durian, semangka, salak, nangka. Bagaimana dengan kalau misalkan macam-macamnya itu dalam bentuk angka? Sama saja. Jadi ditampilkan seperti ini. Ya, dimana di sini kan ada tabel yang menunjukkan data nilai ulangan matematika sekelompok siswa. Buatlah diagram batang berdasarkan data yang disajikan tersebut, di mana macam-macam nilainya itu ada 70, 75, 80, 85, 90, 95. Kita sajikan pada garis horizontal. Lalu pada sumbu vertikalnya adalah banyaknya siswa atau orangnya ini, di mana yang mendapatkan nilai 70 ada 3 orang. 70 3 orang, berarti diagram batangnya sampai sini. 75 ada 5 orang, berarti sampai sini. 80 ada 7 orang. 85 ada 9 orang. 90 ada 6 orang. 95 ada 4 orang. Lalu untuk contoh yang ketiga, kan kalau di sini itu macamnya itu adalah ada 1 dan untuk sumbu vertikalnya juga ada hanya 1 kolom ya. Nah, bagaimana jika seperti ini? Di mana macamnya ada 1 tetapi jumlahnya itu ada 2, maka dapat disajikan seperti ini. Nah, di sini kan ada tabel yang menunjukkan data jumlah pegawai perusahaan A, B, C, dan D berdasarkan jenis kelamin. Buatlah diagram batang berdasarkan data tabel yang disajikan ini, di mana perusahaan A karyawan laki-lakinya atau pegawai laki-lakinya berjumlah 20 dan pegawai perempuannya berjumlah 10. Jadi bagaimana? Kita gambarkan dulu macam-macamnya. Di sini ada 4, berarti yaitu A, B, C, dan D. Berarti kita pada garis horizontalnya ada A, B, C, dan D. Lalu pada garis vertikalnya menunjukkan angka-angka yang akan dipetakan ini, yaitu angka-angka jumlah pegawainya. Di sini kita menggunakan rentang 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Jumlah laki-laki, jumlah pegawai laki-lakinya pada perusahaan A itu ada 20, berarti sampai sini. Perempuannya ada 10, berarti sampai sini. Pada perusahaan B, jumlah laki-lakinya ada 45, berarti sampai sini. Jumlah perempuannya ada 22, berarti di sekitaran 20 sampai 25, sekitar segini ya, 22. Begitupun berikutnya untuk perusahaan C dan D. Kalau misalkan ada 3, kan ini hanya ada 2 macam ya. Kalau misalkan ada 3 macam, berarti nanti batangnya pada setiap macamnya ini atau pada setiap perusahaannya ini berarti ada 3 batang seperti itu.